wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan dan memaparkan kepada kalian semua materi dari subbab 5.2 tentang volume benda pejal, lempengan, cakram, dan cincin. Di sini saya Elvara Nabila Silmi dengan NIM T 2019-7044 dengan nomor absen 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Yuliana, NIM T 2019-7047, nomor absen 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolanda Eka Putri, NIM T 2019-7051 dengan nomor absen 11. Saya Elvara Nabila Silmi. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai volume benda pejal khususnya untuk cakram. Pada subbab sebelumnya, pada bab aplikasi integral, khususnya pada subbab 5.1, di sana menjelaskan tentang luas daerah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang volume dari benda pejal. Nah, untuk benda putar sendiri, benda pejal seperti bola, tabung lingkaran, dan kerucut merupakan contoh benda putar yang dapat diperoleh dengan memutar daerah setengah lingkaran, persegi panjang, dan segitiga terhadap sumbu putar yang berimpit dengan salah satu sisi daerah tersebut. Benda pejal dibentuk dengan cara menggerakkan suatu daerah rata atau alas sejauh H dengan arah tegak lurus pada daerah tersebut. Dan volume benda pejal didefinisikan sebagai luas alas A dikalikan H, yakni V sama dengan A kali H, di mana V ini adalah volume, A ini adalah luas alas, dan H ini adalah tinggi dari bangun tersebut. Nah, untuk konsep volumenya sendiri, misalkan suatu kurva kontinu pada interval AB di atas sumbu X diputar tegak lurus sebesar terhadap sumbu putar atau sumbu X. Perhitungan volume didekati dengan membuat irisan-irisan tipis pada benda putar tersebut kemudian menjumlahkannya. Misalkan irisan diambil pada titik-titik A sama dengan X0 dikurangi X1 dikurangi X2 dikurangi titik-titik dikurangi Xn sama dengan B. Antara titik Xi dan Xi-1 terdapat titik tengah Xi bar. Terlihat bahwa irisan tersebut menyerupai sebuah tabung tipis dengan luas alas AXI dan tinggi atau tebal dari Xi-1 hingga Xi sehingga disebut delta X. Volume delta V suatu lempengan kira-kira sama dengan volume suatu silinder, yakni delta V sama dengan AXI bar dikali delta XI. Volume V dari benda pejal dapat diaproksimasi dengan jumlah Riemann, yakni menghasilkan V sama dengan sigma I sama dengan 1 ke N AXI bar dikali delta XI. Ketika norma partisi mendekati 0, kita memperoleh suatu integral tentu. Integral ini didefinisikan sebagai volume benda pejal, di mana menghasilkan V sama dengan interval dari A ke B AX dikali DX. Metode cakram. Ketika sebuah daerah rata yang terletak seluruhnya pada satu sisi dari sebuah garis tetap dalam bidangnya diputar mengelilingi garis tersebut, daerah itu akan membentuk sebuah benda pejal putar. Garis tetap tersebut dinamakan sumbu benda pejal putar. Bentuk cakram di samping dapat dianggap sebagai tabung dengan jari-jari R sama dengan Fx, tinggi H sama dengan delta X, sehingga volumenya dapat diaproksimasi sebagai delta V kira-kira sama dengan pi R kuadrat kali H, atau delta V kira-kira sama dengan pi Fx kuadrat dikali delta X. Dengan cara jumlahkan, ambil limitnya, dan nyatakan dalam integral diperoleh V kira-kira sama dengan sigma pi Fx kuadrat dikali delta X. Lalu V sama dengan limit sigma pi Fx kuadrat dikali delta X. V sama dengan pi integral dari 0 ke A Fx kuadrat dx. V sama dengan pi integral dari 0 ke A y kuadrat dx. Lalu, lihatlah kedua gambar tersebut. Mereka sama, cuma hanya bedanya di sumbunya. Sebelah kiri menunjukkan dia mengelilingi sumbu X. Lalu untuk yang sebelah kanan menunjukkan dia mengelilingi sumbu Y. Untuk gambar pertama, diketahui rumusnya adalah V sama dengan pi integral dari 0 ke A y kuadrat dikali dx.
Lalu untuk yang kedua, menghasilkan rumus volume sama dengan Pi integral dari 0 ke A X kuadrat dikali dy. Lalu kita masuk pada contoh pertama. Dilihat dari gambar, sudah bisa kita ketahui bahwa dia mengelilingi sumbu X. Nah, soalnya adalah carilah volume benda pejal putar yang diperoleh dari pemutaran daerah R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X, sumbu X, dan garis X sama dengan 4 mengelilingi sumbu X. Dapat kita ketahui pada gambar dan pada soal bahwa bidangnya membagi 3 garis, di mana terdapat Y sama dengan akar X, sumbu X, dan garis X sama dengan 4. Maka hasilnya seperti ini. Lalu di samping gambar sudah diketahui keterangannya bahwa delta V kira-kira sama dengan Pi akar X kuadrat dikali delta X. Dan V sama dengan integral Pi X dx. Mari kita selesaikan permasalahan tersebut. Misalkan irisan diambil pada titik XI dan XI-1 dengan tebal delta X. Karena jari-jari irisannya akar XI, maka luas alas irisan adalah delta AXI sama dengan Pi akar XI kuadrat, dan volume irisan delta V kira-kira sama dengan Pi akar X kuadrat dikali delta X. Maka delta V sama dengan Pi X delta X. Integrasikan menjadi V sama dengan integral Pi X dx. Lalu bisa kita temukan bahwa V sama dengan integral dari 0 ke 4 Pi X dx. Sama dengan kita keluarkan Pi-nya karena Pi merupakan koefisien. Sama dengan Pi integral dari 0 ke 4 X dx. Sama dengan Pi setengah kali X kuadrat dengan batas bawah 0 dan batas atas 4. Sama dengan kita masukkan batas bawah dan batas atasnya. Menghasilkan Pi setengah 4 kuadrat dikurangi 0. Karena penyelesaiannya adalah batas atas dikurangi dengan batas bawah. Lalu X-nya kita ganti dengan batas-batas tersebut. Sama dengan 8Pi, atau kira-kira sama dengan 25,3. Lalu kita masuk pada contoh kedua, di mana contoh kedua ini mengelilingi sumbu Y, dan sebelumnya mengelilingi sumbu X pada contoh yang pertama. Soalnya adalah carilah volume benda pejal yang terbentuk dari pemutaran daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3 sumbu Y dan garis Y sama dengan 3 mengelilingi sumbu Y. Bisa kita ketahui bahwa ada 3 garis atau 3 batasan yang memuat bidang tersebut, yakni Y sama dengan X pangkat 3, lalu sumbu Y, dan garis Y sama dengan 3. Bisa kita lihat di samping gambar, sudah diketahui bahwa delta V kira-kira sama dengan Pi akar 3 dari Y kuadrat dikali delta Y. Dan V sama dengan integral dari 0 ke 3 Pi Y pangkat 2/3 dikali dy. Lalu penyelesaiannya, misalkan irisan diambil pada titik Y1 dan Y1-1 dengan tebal delta Y, jarak dari sumbu putar ke kurva, akar 3 dari Y. Sehingga jari-jari irisan sebesar akar 3Y. Luas alas irisan adalah delta A XI sama dengan Pi akar 3 dari Y dikuadratkan. Volume irisan delta V kira-kira sama dengan Pi akar 3 dari Y kuadrat delta Y. Lalu volume sama dengan integral Pi X dy. Itu adalah rumus yang sudah kita ketahui di awal. Lalu V sama dengan integral dari 0 ke 3 Pi X dy sama dengan kita keluarkan Pi-nya. Jadi Pi integral dari 0 ke 3 Y pangkat 2/3 dy sama dengan Pi 3/5 Y pangkat 5/3 batas bawah 0 dan batas atas 3 sama dengan Pi 3/5 Y akar 3 dari Y kuadrat
dengan batas bawah 0 dan batas atas 3. Sama dengan Pi 3/5 kali 3 akar 3 dari 3 kuadrat dikurangi dengan 0, di mana kita kurangi antara batas atas dengan batas bawah, menghasilkan seperti itu. Lalu sama dengan Pi 9/5 akar 3 dari 9 dikurangi 0, menghasilkan 9/5 akar 3 dari 9 Pi. Lalu hasil tersebut kira-kira sama dengan 11,76. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai metode cakram. Terima kasih. Saya Dwi Yuliana ingin menjelaskan tentang metode cincin. Metode cakram yang dapat diturunkan menjadi metode lain yaitu metode cincin. Metode cincin merupakan metode yang menggunakan integral dalam menentukan volume benda putar yang memiliki lubang. Ada kalanya pengirisan suatu benda bejal putar menghasilkan cakram-cakram dengan lubang di tengahnya. Daerah yang demikian kita sebut cincin. Lihat diagram dan rumus volume yang ada di gambar 9. Nah, di situ terdapat contoh 3. Carilah volume benda bejal yang dibentuk dengan memutar daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat dan Y kuadrat sama dengan 8X mengelilingi sumbu X. Nah, dalam penyelesaiannya kita bisa ketahui R1 sama dengan Y1 sama dengan X kuadrat, R2 sama dengan Y2 kuadrat sama dengan 8X, Y2 sama dengan akar 8X, dan untuk H sama dengan delta X. Dilihat pada gambar 10, delta V diperkirakan Pi akar 8X kuadrat dikurangi X kuadrat dikuadratkan dikali delta X, maka volume sama dengan integral 0 sampai 2 Pi 8X dikurangi X pangkat 4 dx. Pi integral 0 sampai 2 8X dikurangi X pangkat 4 dx. Setelah itu kita integralkan menjadi Pi dikali 8X pangkat 1 plus 1 per 1 plus 1 dikurangi X pangkat 4 plus 1 dikurangi 4 plus 1 dengan batas 0 sampai 2 sama dengan Pi 8X kuadrat per 2 dikurangi X pangkat 5 per 5. Pi sama dengan 4X kuadrat dikurangi X pangkat 5 per 5. Di sini kita bisa samakan penyebutnya menjadi Pi 20X kuadrat dikurangi X pangkat 5 per 5 dengan batas 0 sampai 2. Nah, kita masukkan sama dengan Pi 20 dikali 2 kuadrat dikurangi 2 pangkat 5 per 5 dikurangi 20 dikali 0 kuadrat dikurangi 0 pangkat 5 per 5. Hasilnya Pi 80 dikurangi 32 per 5 dikurangi 0. Pi 48 per 5. Nah, kita bisa kalikan menjadi 48 Pi per 5. Hasilnya 30,159 atau 30,16. Nah, selanjutnya untuk contoh 4. Daerah setengah lingkaran yang dibatasi oleh kurva X sama dengan akar 4 dikurangi Y kuadrat dan sumbu Y diputar mengelilingi garis X sama dengan min 1 atau negatif 1. Susunlah integral yang menyatakan volume. Kita bisa ketahui bahwa R1 sama dengan 1 dan R2 sama dengan 1 plus akar 4 dikurangi Y kuadrat dan H
sama dengan delta Y. Ditanya integral yang menyatakan volume. Jawab, delta V diperkirakan pi buka kurung 1 plus akar 4 dikurangi Y kuadrat tutup kurung kuadrat dikurangi 1 kuadrat delta Y. Maka volume sama dengan integral negatif 2 sampai 2 pi buka kurung 1 plus akar 4 dikurangi Y kuadrat tutup kurung kuadrat dikurangi 1 kuadrat dy sama dengan pi integral negatif 2 buka kurung 1 plus akar 4 dikurangi Y kuadrat tutup kurung kuadrat dikurangi 1 kuadrat dy. Karena bagian yang terletak di atas sumbu X memiliki volume sama dengan bagian di bawahnya atau integran genap, maka boleh mengintegrasikan batas integran menjadi 0 sampai 2 dan hasilnya dikalikan 2. Jadi hasilnya menjadi volume sama dengan 2pi integral 0 sampai 2 buka kurung 1 plus akar 4 dikurangi Y kuadrat tutup kurung kuadrat dikurangi 1 kuadrat dy sama dengan 2pi integral 0 sampai 2 buka kurung 2 akar 4 dikurangi Y kuadrat plus 5 dikurangi Y kuadrat dikurangi 1 dy sama dengan hasil akhirnya adalah volume sama dengan 2pi integral 0 sampai 2 buka kurung 2 akar 4 dikurangi Y kuadrat plus 4 dikurangi Y kuadrat dy. Itulah hasil integral yang menyatakan volume. Untuk penyelesaian soalnya atau dalam artian ketika kita disuruh untuk menghitung hasilnya, maka jari-jari dalam jari-jari luarnya 1 plus akar 4 dikurangi Y kuadrat, tinggi irisannya adalah delta Y, delta V kira-kira sama dengan pi 1 plus akar 4 dikurangi Y kuadrat dikuadratkan dikurangi 1 kuadrat dikali delta Y. Volumenya menghasilkan V sama dengan pi integral dari min 2 ke 2 1 ditambah akar 4 dikurangi Y kuadrat dikuadratkan dikurangi 1 kuadrat dikali dy sama dengan pi integral dari min 2 ke 2 2 dikali akar 4 min Y kuadrat ditambah 4 dikurangi Y kuadrat dikali dy sama dengan pi 2 integral 0 ke 2 akar 4 dikurangi Y kuadrat dikali dy ditambah integral dari 0 ke 2 4 dikurangi Y kuadrat dikali dy sama dengan pi 2pi ditambah 4Y dikurangi sepertiga dikali Y pangkat 3 dengan batas bawah 0 dan batas atas 2 sama dengan menghasilkan pi 2pi ditambah 8 dikurangi 8 per 3 sama dengan 2pi kuadrat ditambah 16 per 3pi. Itulah hasil dari pengerjaan soalnya. Nah, untuk metode irisan sejajar sendiri, yakni suatu benda padat terletak antara dua bidang yang tegak lurus sumbu X dari A ke B. Jika luas irisan sejajar benda dengan bidang tegak lurus sumbu X adalah Lx dan L kontinu pada AB, maka volume benda padat tersebut adalah V sama dengan limit P mutlak mendekati 0, sigma I sama dengan 1 ke N, Lx dikali delta X sama dengan integral dari A ke B, Lx dikali dx, di mana Lx ini adalah luas irisan sesuai dengan bentuknya, dan dx ini adalah tingginya. Selanjutnya, saya Yolanda akan menjelaskan dari contoh 5 dan contoh 6. Bisa dilihat pada buku halaman 277 sudah terdapat contoh 5 dengan soal, misalkan, alas sebuah benda pejal berupa daerah rata pada kuadran pertama yang dibatasi oleh Y sama dengan 1 min X kuadrat per 4, sumbu X dan sumbu Y. Misalkan penampang yang tegak lurus pada sumbu X berbentuk bujur sangkar, tentukan volume benda pejal tersebut. Nah, pada buku juga sudah terdapat penyelesaiannya, yaitu apabila kita iris benda pejal-pejal ini secara tegak lurus dengan sumbu X, kita peroleh kotak-kotak bujur sangkar tipis. Bisa dilihat seperti gambar 12. Nah, dari gambar tersebut diperoleh rumus
delta V sama dengan buka kurung 1 min X kuadrat per 4 tutup kurung kuadrat delta X. Maka V sama dengan integral 0 sampai 2 buka kurung 1 min X kuadrat per 4 tutup kurung kuadrat dx. Nah, dari sini bisa kita kerjakan. V sama dengan integral 0 sampai 2 buka kurung 1 min X kuadrat per 4 tutup kurung kuadrat dx. Nah, perlu kita ingat bahwa dalam kurung A min B kuadrat sama dengan A min B dikali A min B sama dengan A kuadrat min 2AB plus B. Jadi diperoleh V sama dengan integral 0 sampai 2 buka kurung 1 min X kuadrat per 2 plus X pangkat 4 per 16 tutup kurung dx. Nah, dari ini diintegralkan menjadi V sama dengan X min 1 per 2 dikali 1 per 2 plus 1 dikali X pangkat 2 plus 1 ditambah 1 per 16 dikali 1 per 4 ditambah 1 dikali X pangkat 4 plus 1 kurung siku 0 sampai 2. Sehingga V sama dengan X dikurangi 1 per 2 dikali 3 X pangkat 3 plus 1 per 16 dikali 5 X pangkat 5 kurung siku 0 sampai 2. V sama dengan X min 1 per 6 X pangkat 3 plus 1 per 80 X pangkat 5 kurung siku 0 sampai 2. Sehingga kita bisa masukkan menjadi V sama dengan 2 dikurangi 1 per 6 dikali 2 pangkat 3 plus 1 per 80 dikali 2 pangkat 5 min 0 dikurangi 1 per 6 kali 0 pangkat 3 plus 1 per 80 kali 0 pangkat 2. Hasilnya V sama dengan 2 dikurangi 8 per 6 plus 32 per 80 dikurangi 0. Nah, dari sini bisa kita samakan penyebutnya menjadi 256 per 240 hasilnya sama dengan 1,07. Selanjutnya adalah contoh 6. Bisa dilihat pada buku halaman 278, terdapat soal pada contoh 6, yaitu alas sebuah benda pejal berupa daerah di antara sebuah busur Y sama dengan sin X dan sumbu X. Tiap penampang yang tegak lurus pada sumbu X berupa sebuah segitiga sama sisi yang berdiri pada alas ini. Carilah volume benda pejal itu. Nah, dalam buku penyelesaiannya, kita ketahui bahwa luas segitiga sama sisi dengan panjang sisi U adalah akar 3 U kuadrat per 4. Bisa dilihat pada gambar 13. Kita lanjutkan seperti diperlihatkan pada gambar 14. Nah, jadi dari gambar 13 dan gambar 14 diperoleh rumus yaitu delta V sama dengan buka kurung akar 3 per 4 sin kuadrat X tutup kurung delta X. Maka V sama dengan integral 0 sampai V buka kurung akar 3 per 4 sin kuadrat X tutup kurung dx. Lalu, untuk melakukan integrasi yang ditunjukkan, kita menggunakan rumus setengah sudut sin kuadrat X, yaitu dalam kurung 1 min cos 2X per 2. Sehingga kita masukkan pada rumus V tadi, V sama dengan akar 3 per 4 integral 0 sampai V sin kuadrat X kali dx. V sama dengan akar 3 per 4 integral 0 sampai V dalam kurung 1 min cos 2x per 2 dx sama dengan akar 3 per 4 dikali 1 per 2 integral 0 sampai V dalam kurung 1 min cos 2x kali dx. Lalu V sama dengan akar 3 per 8 buka kurung integral 0 sampai V 1 dx min 1 per 2 integral 0 sampai V cos 2x dikali 2 dx tutup kurung. Nah, dari sini diintegralkan menjadi V sama dengan akar 3 per 8 kurung siku X min setengah sin 2X kurung siku 0 sampai V. Bisa kita masukkan menjadi V sama dengan akar 3 per 8 buka kurung V min 1 per 2 sin 2V tutup kurung dikurangi akar 3 per 8 buka kurung 0 min 1 per 2 sin 0 tutup kurung. V sama dengan akar 3 per 8 dikurangi, V sama dengan akar 3 per 8 dikali V dikurangi 0 dikurangi akar 3 per 8 dikali 0. Maka hasilnya akar 3 per 8 V sama dengan 0,6. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.